Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini ada pertanyaan kembali. Bagaimana hukumnya menyembelih dengan cara disayat beberapa kali dalam waktu singkat? Ini di tempat kita biasanya menyembelih itu dengan digesekkan, ya ada yang 1 kali, 2 kali, beberapa kali, yang kemarin sudah kita bahas di dalam penyembelihan 2 kali. Nah, ini tidak masalah, ya. Ada yang sistem dorong, ada yang sistem tarik. Bahkan beberapa jagal profesional seperti juleha, juru sembelih halal, yang memiliki pisau yang sangat tajam, bisa dengan sekali dorong langsung selesai, atau sekali tarik juga langsung selesai penyembelihan yang sempurna. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana ketika menyembelih ini dengan disayat, lepas, sayat, lepas, sayat, lepas begitu. Jadi seperti orang kalau seperti unboxing kiriman paket itu. Jadi disayat, kemudian disayat beberapa kali begitu. Jadi sayatannya itu bukan seperti digorok, itu bukan seperti maju mundur bukan, tetapi dengan disayat, lepas, sayat, lepas, sayat, lepas begitu. Nah, pertanyaan ini termasuk masalah fikih yang cukup rinci karena berkaitan dengan apakah penyembelihan dianggap masih satu proses zakah atau sudah terputus sehingga hewan menjadi bangkai. Nah, ringkasan dari jawaban ini adalah jika beberapa sayatan dilakukan secara berurutan dalam waktu singkat dan masih dianggap satu rangkaian penyembelihan, sementara hewan belum mencapai keadaan hayah mustaqirah yang hilang, artinya belum mati atau sekarat karena sebab yang lain, maka sembelihan itu tetap sah menurut mayoritas ulama. Namun, jika sayatan pertama dihentikan, lalu terjadi jeda yang dianggap memutus proses penyembelihan, atau hewan sudah hampir mati karena luka pertama yang tidak memenuhi syarat sembelihan, kemudian baru dilanjutkan dengan sayatan berikutnya, maka terdapat rincian khilaf dan dalam banyak keadaan sembelihan menjadi tidak sah. Kita perhatikan menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, syarat minimal penyembelihan adalah memutus satu hulqum, yaitu saluran nafas yang ada di paling depan. Kemudian yang kedua mari atau saluran makanan yang ada di samping sebelah lebih dalam lagi. Dalam Fathul Qorib disebutkan penyembelihan yang sempurna ialah memutus hulqum dan marik. Dan diterangkan, adapun pemutusan hal tersebut harus dilakukan sekaligus, tidak boleh 2 kali. Apalagi apabila pemutusan terjadi sampai 2 kali, maka binatang sembelihan tersebut haram dimakan. Penjelasan ulama Syafi'iyah. Kalimat di atas sering disalahpahami secara literal. Para pensyarah menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan setiap gerakan pisau harus satu tarikan mutlak, tetapi jangan sampai proses terputus sehingga hewan memasuki kondisi yang baru. Jangan sampai hulqum dan marik terpotong pada kesempatan berbeda setelah terjadi jeda yang memutus proses sembelihan. Karena dalam praktek nyata, penyembelihan sering
menggerakkan pisau maju mundur beberapa kali. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menjelaskan bahwa yang menjadi ukuran adalah tercapainya pemotongan anggota yang disyaratkan selama hewan masih memiliki kehidupan yang stabil. Jadi ketika masih hidup, hulkum dan marik itu disembelih, proses penyembelihannya memotong saluran nafas dan saluran makan tersebut. Nah, kasus yang ditanyakan tadi, jika sayatan pertama mengenai sebagian leher, lalu pisau terangkat sedikit, kemudian disayat lagi, semua terjadi cepat dan masih satu rangkaian kerja, maka umumnya dihukumi satu proses penyembelihan dan sah. Akan tetapi jika penyembelih berhenti cukup lama, malah kemudian melakukan pekerjaan yang lain, lalu kembali untuk menyembelih hewan tersebut, maka dapat dianggap terputus dan berpotensi membatalkan sembelihan. Sekarang kita lihat dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ini lebih longgar. Mereka mensyaratkan terpotong mayoritas saluran yang wajib dipotong. Tidak disyaratkan satu tarikan pisau. Yang penting saluran yang wajib akhirnya terputus sebelum hewan mati karena sebab yang lain. Karena itu beberapa sayatan yang berdekatan itu dianggap tetap sah. Dalam mazhab Maliki menekankan bahwa kesinambungan proses atau mualah penyembelihan dilakukan secara langsung tanpa pemutusan yang dianggap lama menurut urf atau kebiasaan. Jika sayatan-sayatan itu masih dianggap satu pekerjaan, sembelihan sah. Namun bila ada jeda yang dianggap memutus pekerjaan penyembelihan, maka bermasalah. Kemudian kita lihat di mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga pada dasarnya melihat apakah pemotongan saluran yang diwajibkan telah terjadi dan apakah hewan masih hidup stabil saat penyempurnaan pemotongan. Beberapa gerakan pisau itu tidak membatalkan selama masih satu proses penyembelihan. Dalil umum yang dipakai adalah firman Allah Ta'ala, illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih, dalam surat Al-Maidah ayat 3. Para fuqaha memahami bahwa yang menjadi ukuran adalah terwujudnya zakah syar'iyyah, penyembelihan yang sah sebelum hewan itu mati. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'an harat dama wa dzukira rasmullahi alaihi fakul. Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kesimpulan praktisnya untuk kasus yang ditanyakan sah menurut mayoritas ulama. Pisau bergerak beberapa kali. Kadang tidak menempel terus di leher. Semua terjadi dengan cepat, masih satu rangkaian kerja, hulkum dan marik akhirnya terputus, hewan belum mati karena sebab yang lain. Bisa jadi bermasalah atau bisa tidak sah bila sayatan pertama dihentikan lama, hewan dibiarkan sampai hampir mati, baru kemudian dilanjutkan. Hulkum dan marik baru terpotong setelah kehidupan stabil hewan hilang. Artinya hewannya sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, dia mati karena satu sebab yang lain, baru hulkum dan marik itu dipotong. Nah itu jelas itu tidak sah.
penyembelihan yang bermasalah. Pendapat yang lebih kuat dalam fikih lintas mazhab, gerakan pisau yang berulang 2, 3, atau lebih sayatan tidak otomatis menjadikan sembelihan haram selama menurut urf atau kebiasaan masih dianggap satu proses penyembelihan yang berkesinambungan dan syarat pemotongan saluran sembelih terpenuhi sebelum hewan itu mati. Nah, untuk mengetahui lebih mendalam, kita perlu memahami adanya hayah mustaqirah atau kehidupan stabil dan hayah mabbuh, kehidupan yang tinggal sekarang. Nah, kita perlu mengetahui perbedaan istilah hayah mustaqirah dan hayah mabbuh, karena itulah titik penentu utama dalam kasus sembelihan yang dilakukan beberapa kali sayatan. Memahami hayah mustaqirah dan hayah mabbuh sangat penting dalam fikih penyembelihan karena banyak kasus sembelihan yang tidak sempurna bergantung pada dua istilah ini. Yang pertama, apa itu hayah mustaqirah? Definisi dari hayah mustaqirah adalah kehidupan hewan yang masih stabil, yang menunjukkan bahwa hewan masih hidup secara nyata dan belum berada pada fase kematian yang pasti. Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa tanda-tandanya antara lain gerakan yang masih kuat, darah masih memancar normal, hewan masih mampu bergerak dengan kehendak tubuhnya, belum masuk fase sekarat kematian. Nah, ini diantara tanda-tanda hayatul mustaqirah, yaitu gerakannya itu masih kuat, masih bisa meronta, darah memancar normal, gak cuma netes, tapi betul-betul memancar. Ya. Kemudian hewan itu mampu bergerak dengan kehendak tubuhnya, bukan digerak-gerakkan atau digoyang-goyangkan atau ditendang-tendang, bukan. Belum masuk dalam fase sekarat kematian. Nah, dalam Fathul Mu'in disebutkan bahwa penyembelihan harus terjadi saat hewan masih memiliki kehidupan yang memungkinkan kelangsungan hidupnya apabila sebab kematian dihilangkan. Jadi bahwa hewan itu betul-betul memiliki tanda-tanda kehidupan, betul-betul hidup, dan kemudian dihilangkan dengan penyembelihan dan akhirnya mati. Jadi kematiannya itu karena disembelih. Kemudian apa itu hayah mabbuh? Definisi dari hayah mabbuh adalah kehidupan yang tersisa pada hewan yang sebenarnya sudah berada di ambang kematian dan tidak mungkin untuk bertahan hidup. Contohnya, nafas tersengal sangat lemah, gerakan hanya refleks saraf, darah tidak lagi mengalir normal, tubuh memasuki fase kematian yang hampir pasti. Nah, ulama menyebutnya sebagai kehidupan orang atau hewan yang sedang disembelih atau sedang sekarat. Mengapa ini penting? Karena syariat itu mensyaratkan hewan harus disembelih ketika masih memiliki hayah mustaqirah. Jika hewan sudah kehilangan kehidupan stabil lalu baru disembelih, maka sembelihan itu tidak lagi berfungsi sebagai zakah syar'iyah. Kita lihat, kita perhatikan contoh kasusnya. Kasus pertama, sayatan pertama tidak sempurna. Misalnya, hulkum belum terputus, mar'i belum terputus, darah keluar sedikit,
Nah, kambing atau sapi yang disembelih itu masih berdiri dan meronta kuat. Kemudian 10 detik setelah itu penyembelih menyempurnakan sayatannya, maka hukumnya adalah sah. Ya. Karena hewan masih memiliki hayah mustaqillah. Perhatikan tanda-tanda yang tadi. Kasus yang kedua, misalnya leher terluka berat, hewan dibiarkan ya 10 menitan lah. Hewan hampir mati, tinggal berkedut lemah. Lalu baru dipotong halkum dan marik. Nah, hukumnya tidak sah menurut mayoritas fuqaha. Karena pemotongan yang memenuhi syarat baru terjadi setelah hewan memasuki fase hayah maubuh. Dalil mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Al-Majmu' bahwa apabila binatang terluka karena sebab tertentu lalu masih memiliki kehidupan yang stabil, kemudian disembelih, maka halal. Tetapi apabila kehidupan stabil telah hilang dan yang tersisa hanya gerakan orang yang akan mati atau hewan yang akan mati yang sedang sekarat, maka tidak halal. Nah, ini makna ini bersandar pada firman Allah, illa madzakaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Nah, para fuqaha memahami bahwa sempat kalian sembelih berarti sebelum kematian yang pasti terjadi. Lalu hubungannya dengan sayatan berkali-kali. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Misalnya pola A, sayatan pertama, kemudian 2 detik, sayatan kedua, kemudian 1 detik, kemudian sayatan ketiga. Nah, itu semua masih satu rangkaian. Hewan masih meronta kuat. Maka yang demikian itu sah menurut seluruh mazhab. Pola B misalnya, sayatan pertama, lalu berhenti 10 sampai ya sekitar 5 sampai 10 menit. Hewan tergeletak hampir mati. Baru kemudian dilakukan sayatan berikutnya. Maka mayoritas ulama memandang tidak sah jika kehidupan stabil sudah hilang. Ya. Ini utamanya halkum dan marik ya. Karena halkum dan marik itu harus terpotong, ya, harus putus. Tanda praktis yang dipakai jagal dalam praktek penyembelihan, ulama biasanya melihat indikator masih adanya hayah mustaqillah, darah masih memancar keluar dengan deras, gerakannya masih kuat, mata masih bereaksi, hewan masih mampu berusaha untuk bangkit. Nah, itu tanda-tanda masih adanya hayah mustaqillah. Nah, indikator tinggal hayah maubuh yaitu kedutannya itu sudah sangat lemah sekali. Nah, darah hanya menetes, nafas hampir hilang, tidak ada kemampuan bergerak secara normal. Maka kesimpulan untuk kasus sayatan berulang, jika seorang penyembelih mengangkat pisau berkali-kali, kadang tidak menempel terus pada leher, menyayat lagi dalam hitungan detik, dan hewan masih berada dalam kondisi hayah mustaqillah, maka menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, hal itu umumnya masih dianggap satu proses penyembelihan yang sah. Yang menjadi masalah bukan jumlah sayatannya, tapi apakah hulkum dan marik akhirnya terputus
apakah proses masih berkesinambungan, apakah hewan masih memiliki hayah mustaqillah saat penyembelihan disempurnakan. Nah, itu yang menjadi inti dari pembahasan dari para ulama. Namun perlu saya koreksi satu hal dari jawaban sebelumnya, keterangan yang dinisbatkan kepada Fathul Qorib tentang harus dilakukan sekaligus dan jika 2 kali menjadi haram. Ini memerlukan penjelasan konteks yang lebih rinci dari syarah para ulama, dan dalam praktek fikih Syafi'iyah ukuran yang dipegang para fuqaha bukan sekadar jumlah gerakan pisau, melainkan tercapainya pemotongan yang disyaratkan ketika hewan masih memiliki hayah mustaqillah. Oleh karena itu, beberapa gerakan sayatan yang berurutan dalam satu rangkaian kerja tidak otomatis membatalkan sembelihan. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan di masa yang akan datang kita bisa menjadi lebih baik lagi di dalam penyelenggaraan ibadah kurban dan penyembelihan yang baik, yang benar, yang ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.